Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 85-87. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 85, Tirta Prasetya, Elara. Jadwal ulang meeting pagi ini. Aku akan ke kantor Serani sekarang. Tapi, Pak Tirta, kerjakan saja perintahku. Ada hal penting yang harus aku lakukan di sana. Aku mulai mengenakan jas dan meraih kunci mobil, lalu melangkah keluar tanpa menghiraukan tatapan kecewa dari Elara. Pagi ini aku memang kembali ke kantor Serani. Hari ini ada acara di sekolah Giska. Sera mungkin akan lebih siang datang ke kantor. Hal ini aku manfaatkan untuk bicara dengan Dido. Menurut Kepala HRD, Dido mulai masuk kerja hari ini. Setelah perjalanan 1 jam, akhirnya aku tiba di Gunawan Corp. Hampir semua karyawan di sana sudah mengenalku. Mereka tak pernah melarangku untuk masuk bahkan ke ruang pribadi Sera. Silakan masuk Pak Tirta, tapi Bu Sera sedang tidak di tempat. Ujar sekretaris Sera. Baiklah, tolong panggil Kepala HRD ke sini. Pintaku seraya melangkah masuk ke dalam ruangan Sera. Lalu aku menjatuhkan tubuhku di kursi kebesaran yang ada di balik meja kerjanya. Selamat pagi, Pak Tirta. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Kepala HRD saat sudah masuk ke ruangan Sera. Apa Dido sudah mulai masuk hari ini? Sudah, Pak. Karena Bu Serani belum datang, untuk sementara saya tugaskan Dido di ruang staf dulu, Pak Tirta. Oke. Panggilkan Dido ke sini. Saya mau bicara dengannya. Baik, Pak. Kepala HRD itu kemudian keluar dari ruangan Sera. Tak lama kemudian terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Masuk. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Tampak tubuh kurus Dido muncul dari balik pintu. Wajahnya nampak terkejut saat melihatku. Silakan duduk, Dido. Kami saling menatap tajam. Seketika tragedi itu kembali terlintas di benakku. Saat Sera berada dalam ancaman Dido. Beruntung aku dan polisi tidak datang terlambat. Dido melangkah mendekatiku. Tatapan kami masih saling mengunci, seakan permusuhan di antara kami tidak akan pernah terhentikan. Aura kebencian dari wajah Dido jelas terlihat. Ada apa memanggilku? Bukankah atasanku adalah Serani? Sial, berani sekali pria ini. Aku mendengkus kesal. Ya, Serani memang atasanmu, tapi Arif menitipkannya padaku. Jadi, keselamatan Sera dan anak-anaknya adalah tanggung jawabku sekarang. Apa, Arif menitipkan Sera padamu? Wajah Dido tersenyum sinis seakan sedang meremehkanku. Arif justru memintaku kembali ke perusahaan ini setelah aku bebas. Itu artinya, dia memintaku yang menjaga Serani. Lanjutnya dengan gaya sombong. Sialan, apa maksudmu bicara seperti itu? Kamu hanya mengarang cerita pada Sera. Aku sudah cek, Arif tidak pernah datang ke penjara menemuimu. Emosiku mulai tersulut. Tenang Pak Tirta, sejak awal aku tidak pernah berniat melukai Serani. Aku justru menginginkannya. Aku tidak mungkin melukai wanita yang aku cintai. Aku tersentak mendengar pengakuannya. Dido berbicara dengan penuh percaya diri. Pria bertubuh kurus dan tinggi itu membuatku semakin geram. Jadi benar, kamu kembali ke sini ada maksud terselubung. Kamu menginginkan perusahaan ini lagi. Dido menggeleng. Sejak awal bukan perusahaan ini yang aku inginkan. Tapi Serani, sahutnya tegas seakan menantangku. Brengsek, aku tidak akan biarkan Serani menjadi milikmu. Kamu tahu, aku mencintainya. Kedua tanganku sudah mengepal erat di bawah meja. Dido tertawa sumbang, sudah aku duga. Kita lihat saja Pak Tirta. Siapa nanti yang akan Serani pilih? Aku kenal dia sejak kami remaja. Aku yakin, kali ini aku akan mendapatkan hati wanita itu. Dido tertawa seakan meremehkanku, hingga emosi kian memuncak. Brengsek kamu Dido. Sontak aku berdiri, meraih kerah bajunya dan mencengkeramnya. Hingga tubuh kurus itu tertarik olehku. Pras, hentikan. Sontak aku menoleh ke pintu. Seketika itu juga aku melepaskan cengkeraman tanganku. Apa-apaan sih, Pras? Kamu kenapa marah-marah sama Dido? Lagi-lagi aku mendengkus kesal. Sementara wajah Dido langsung berubah memelas, seakan sedang mencari simpati. Sera brengsek, dasar penipu. Maaf, Pras, jika ada masalah dengan Dido, kamu bisa bicara denganku. Dido, kamu bisa kembali ke ruang staf dulu. Nanti aku akan memanggilmu kembali.
Baik Sera, terima kasih. Hei, panggil dia Bu Sera. Dia atasanmu. Sopan sedikit, sentakku dengan rasa kesal yang masih menyelimutiku. Iya maaf, Pak Tirta, Bu Sera. Dido sedikit membungkuk, kemudian memutar badannya dan melangkah menuju pintu keluar. Cih, pintar sekali laki. Laki ini mencari simpati Sera. Oke, Pras, sekarang katakan, kenapa kamu segitu marahnya tadi sama Dido? Kesalahan apa lagi yang telah dia perbuat? Aku mohon kesalahan dia yang dulu jangan diungkit kembali. Dia sudah membayarnya dengan mendekam di penjara hingga keluarganya menderita. Aku mohon, Pras, aku terdiam. Jika aku katakan yang sebenarnya pada Sera, apakah dia percaya? Sementara saat ini ia sangat mempercayai sahabatnya itu. Bab 86, Tirta Prasetya, aku mohon biarkan Dido mendampingiku, Pras. Lagi-lagi Sera memohon padaku. Padahal ia tahu aku tidak punya hak melarangnya. Ini perusahaannya. Aku hanya mendampinginya dalam mengelola semua perusahaannya. Baiklah, tapi aku minta kamu hati-hati. Aku membelai kepalanya. Ya, hanya sebatas membelainya lembut. Andai saja aku bisa, ingin sekali memeluknya lagi. Sungguh aku sangat takut jika sampai kehilangan wanita ini. Pasti, Pras, mulai saat ini aku akan menjaga jarak dengan Dido. Aku tahu kami tentu tidak akan bisa seakrab dulu lagi. Aku sedikit lega mendengar ucapan Sera. Sesaat kami saling diam. Tiba-tiba aku teringat dengan Giska. Bagaimana acara di sekolah Giska? Lancar. Sera mengangguk sambil tersenyum. Kami duduk bersebelahan di sofa panjang. Aku nggak ngangka Giska itu berani tampil ke depan membaca puisi di atas panggung, Pras. Sera bercerita begitu bersemangat tentang Giska. Oh ya, wah, sayang aku nggak lihat. Apa kamu merekamnya? Ada? Ini aku kirim ke ponselmu. Sera meraih ponselnya lalu mengirimkan video Giska ke ponselku. Tak sabar, aku pun segera membukanya. Ternyata Giska membaca puisi tentang kerinduannya pada sosok seorang ayah. Isi puisi dan cara Giska membaca menghadirkan rasa haru bagi para penontonnya. Termasuk aku. Wah, Giska ternyata punya bakat seni. Aku ikut terharu mendengarnya. Tanpa sepengetahuan Sera, aku segera menghapus bulir bening yang sempat menggantung di kedua sudut mataku. Sera, Giska sepertinya merindukan sosok ayah. Apa, kamu tidak kasihan sama anak-anak? Aku coba memancing Sera, maksudnya gimana? Aku cariin ayah buat anak-anakku. Gitu, tanyanya santai. Memangnya kamu nggak mau menikah lagi, Sera? Aku bertanya dengan dada berdebar. Apa, kira-kira jawaban dari Sera? Menikah, entahlah, Pras. Sampai saat ini belum terpikirkan olehku. Masih fokus dengan perusahaan. Pangeran juga masih sangat kecil. Apa ada pria yang mau sama wanita dengan segudang kerepotan Mia seperti aku ini? Ada, tentu ada. Sayang, akulah pria itu, ujarku dan tentunya hanya dalam hati. Kalau ada yang mau, gimana? Tanyaku lagi, memangnya siapa yang mau sama aku? Sera malah balik bertanya, wanita itu memang pintar sekali. Memutar balikkan pembicaraan. Selamat siang Bu Sera, Pak Tirta ada Pak Levin ingin bertemu dengan Bu Sera. Tiba-tiba sekretaris Sera masuk. Dipersilakan masuk ke sini aja. Sahut Sera, apa hari ini kamu ada agenda janji dengan Ivin? Tanyaku, sejujurnya aku selalu merasa cemburu setiap Sera dekat dengan Levin. Sera menggelengkan kepalanya. Selamat siang Sera. Hei, ada Tirta juga rupanya. Levin tiba-tiba sudah masuk ke ruangan Sera. Silakan duduk, Vin, ujar Sera. Aku sontak menggeser tubuhku agar duduk lebih dekat dengan Sera. Ada apa kamu ke sini? Tanyaku pada Levin tegas, hingga membuat Sera melotot. Padaku, santai, bro, aku hanya ingin mengajak Sera makan siang, jawab Levin membalas tatapan tajamku. Pria itu menepuk-nepuk pelan bahuku. Oh, maaf, Sera sudah ada janji makan siang denganku ya kan, Sera? Wanita itu sontak kembali melotot padaku. Iya, Vin maaf, aku sudah ada janji dengan Pras. Aku tidak percaya Sera menjawab seperti itu pada Levin. Rasanya berbunga-bunga hati ini. Aku harus benar-benar membawa Sera makan siang sekarang. Levin menatap kami secara bergantian. Sebenarnya yang mengundang makan siang Sera adalah ayahku. Oh ya, kakek Sion yang mengundang, tanya Sera tak percaya. Maaf Levin, katakan pada ayahmu, mungkin lain waktu saja. Aku dan Sera sudah pesan tempat. Ya kan?
Sarah, aku meraih tangan Sarah dan menggenggamnya erat. Ada raut kecewa di wajah Levin. Aku tahu, mengenai kakek Sion hanyalah alasannya saja agar Sarah mau menerima ajakannya. Baiklah kalau begitu, lain kali aku akan ke sini lagi. Aku permisi, Sarah, Tirta. Pamit Levin. Setelahnya pria itu melangkah keluar dari ruangan Sarah. Ish, modus banget sih. Pakai pegang-pegang tanganku segala. Sarah langsung menarik tangannya. Kami tertawa bersama. Aku senang, ternyata Sarah tidak ada rasa pada Levin. Dia tidak marah ketika aku menolak ajakan pria itu. Bab 87. Yuk, kita jalan sekarang. Aku berdiri setelah melihat jam di tanganku menunjukkan pukul 12 siang. Kemana? Pras, makan siang. Jadi kamu beneran mau ngajakin aku makan siang? Bukan cuma sebagai alasan menolak Levin. Sarah mulai merapikan mejanya. Sejak tadi kami sibuk membuat bahan meeting pembagian pekerjaan antara Dido dan Kanu. Ya beneran, dong, cantik. Sahutku sambil mengedipkan sebelah mataku padanya. Sarah tersenyum sambil mencibir, namun terlihat semburat kemerahan di pipinya. Tiba-tiba ponsel Sarah berdering. Mama Selin, gumamnya. Siapa? Tanyaku penasaran yang baru mendengar nama itu. Ibu tiri Arif, sahutnya kemudian menerima panggilan itu. Halo, Ma, apa kabar? Mama sehat. Apa? Kapan? Oke, Ma. Sarah menutup panggilannya. Aku semakin penasaran. Arif punya ibu tiri. Sejak menerima ponsel dari ibu tiri Arif tadi, Sarah tampak murung. Selama di mobil, Sarah tampak gelisah dan tidak banyak bicara. Ada apa, Sarah? Kamu sejak tadi murung. Ada masalah. Aku kembali membelai kepalanya. Satu kebiasaan yang sudah menjadi candu bagiku. Adik tiri Arif akan ke Indonesia dan tinggal di sini. Dia akan membantuku mengelola perusahaan Arif. Kenapa? Kamu khawatir dengan perusahaannya? Tanyaku mencoba menebak-nebak. Bukan, masalahnya, dia akan tinggal di rumah. Mama Selin bilang, agar anak-anakku bisa dekat-dekat dengan Sandi. Namanya Sandi. Gumamku dalam hati, ternyata laki-laki. Pantas saja Sarah gelisah. Kamu, keberatan Sandi tinggal di rumahmu? Tebakku lagi lah mengangguk, tapi aku nggak mungkin terus terang. Karena rumah yang aku tempati sekarang adalah rumah Arif, Pras. Nanti kita pikirkan. Sudah sampai. Kita makan dulu. Aku turun lebih dulu. Sarah menyusul tanpa menunggu membukakan pintu untuknya. Pras, kok pada liatin kita? Bisik Sarah. Biarin aja. Kasih senyum aja. Balasku juga berbisik. Sepertinya Sarah mulai tidak nyaman berjalan denganku. Astaga, aku lupa kalau sedang jalan sama artis, gumamnya. Kami masuk ke restoran dan memesan makan siang. Kapan adik tiri Arif itu datang? Aku kembali bertanya setelah duduk di salah satu kursi. Tadi Mama Selin bilang, Sandi dalam perjalanan, maaf, waktu Arif meninggal, apa? Mereka datang. Sarah menggeleng, waktu itu Sandi sedang sibuk menyelesaikan S3-nya dan tidak bisa libur. Sementara Mama Selin tidak bisa melakukan perjalanan jauh sendirian. Berarti hari ini Sandi datang. Aku harus tahu seperti apa Sandi itu. Mas Tirta, minta fotonya dong. Tiba-tiba beberapa wanita berpakaian kantoran menghampiri meja kami. Salah satu dari mereka sudah menyiapkan ponselnya untuk berfoto. Aku menoleh pada Sarah seolah meminta persetujuannya. Wanita itu hanya mengangguk samar. Oke silakan, sahutku tanpa beranjak. Sementara Sarah seperti tak peduli, terus melanjutkan makannya. Wanita-wanita ini cukup berani. Mereka minta berfoto satu persatu secara bergantian. Ada yang merangkul, memeluk, bahkan mencium pipiku tanpa izin. Sebenarnya aku sudah sering menghadapi penggemar seperti ini. Namun, tidak di depan Sarah. Aku beberapa kali melirik pada Sarah, ia terus menunduk dan membuang pandangan. Makasih ya, Mas Tirta. Oh ya, ini mbak-mbak yang waktu itu jalan sama cowok Brazil itu ya. Sumpah kalian mesra banget loh waktu di mall itu. Kalian cocok banget, Mbak. Tiba-tiba salah satu dari mereka dengan beraninya mendekati Sarah. Maaf, mulut kamu emang biasa banget ya gosipin orang. Sekali-sekali aku kasih sambal biar mulutnya ngomong yang benar, mau. Mataku merah belalak melihat Sarah berdiri sambil meraih piring sambal. Wajah wanita itu sudah merah padam, hingga perempuan yang berbicara dengannya tadi sontak melangkah mundur dan menjauh. Sarah, sudah. Biarin aja, jangan didengar. Aku menghampiri Sarah dan mengusap bahunya. Gitu aja marah. Lagian jadi perempuan,
Gampang amat mesra-mesraan sama laki-laki Maima aja mau. Masih terdengar ocehan para wanita tadi yang sudah mulai menjauh dari meja kami. Kata-kata wanita semakin membuat Sarah kesal. Maafin aku, kamu jadi nggak nyaman jalan sama aku. Aku terus mengusap bahunya agar ia bisa meredam emosinya. Setelah beberapa saat kami kembali duduk. Ayo diterusin makannya, aku udah nggak selera, Pras. Aku menatapnya dengan rasa bersalah, maafin aku Sarah. Tolong makannya dihabiskan, pangeran masih minum ASI dari kamu, kan? Sarah tersentak mendengarnya, lalu ia kembali makan. Mungkin setelah aku ingatkan tentang pangeran. Ia kembali berpikir ulang untuk tidak melanjutkan makan. Aku tersenyum karena melihatnya kembali menyuap makanan di hadapannya walau dengan malas-malasan. Rasanya aku tak sabar ingin menjadikan Sarah sebagai istriku. Namun entah kenapa aku selalu tidak ada keberanian untuk melamarnya. Ada rasa takut yang menyelimutiku. Ya, aku takut gagal lagi. Aku takut kecewa lagi. Aku harus tahu dulu bagaimana perasaan Sarah padaku. Bersambung.